Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, nama saya Alia Putri Lestari, kelas 10 MPLB 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis, program keahlian MPLB mempelajari segala jenis kegiatan kantor, mulai dari pembukaan, pengarsipan, hingga public relation. Mayoritas lulusannya bekerja di lingkungan perkantoran dengan peran diantaranya menjaga kelancaran operasional kantor sehari-hari, termasuk bertindak sebagai perantara dari karyawan dan pimpinan perusahaan ataupun dengan pihak di luar kantor. Bagi para lulusan yang berminat di bidang seni bisa bekerja di berbagai galeri, gedung, pameran, dan teater, mengatur kelancaran operasional sehari-hari serta mengordinir acara-acara jika ada. Pemaparan singkat di atas dapat menjadi salah satu alasan mengapa memiliki sekolah di SMK program keahlian MPLB. Selain didesain untuk siap kerja ketika lulus, juga dimungkinkan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita bekerja di perkantoran bisa jadi apa aja sih? Yang pertama, kita bisa jadi sekretaris perusahaan, yang kedua jadi staf admin, yang ketiga staf admin marketing, yang keempat staf admin produksi, yang kelima staf admin penjualan, yang keenam staf admin IT, yang ketujuh staf operasional gudang, yang kedelapan front office, yang kesembilan resepsionis, yang kesepuluh public relation. Program keahlian MPLB atau dulunya administrasi perkantoran merupakan salah satu jurusan di SMK, memberikan bekal tentang berbagai informasi layanan di bidang administrasi baik secara pengetahuan dan keterampilan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Elemen 1, proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. A. Pengertian proses bisnis manajemen. Proses bisnis manajemen adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkaitan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan. Manfaat proses bisnis manajemen untuk perusahaan: membantu perusahaan melihat gambaran bisnis secara menyeluruh, komprehensif, dan real time. Laporan yang menjelaskan mengenai perusahaan saat ini, memberi nilai kompetitif untuk persaingan bisnis yang semakin kompleks. B. Pengertian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. 1. Pengertian kantor. Kantor secara fisik merupakan bangunan, ruang, atau tempat kerja, sedangkan secara dinamis diartikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan di dalam ruang tempat kerja. 2. Fungsi utama kantor yaitu 1. Menerima informasi, 2. Merekam informasi, 3. Mengolah informasi, 4. Mendistribusikan informasi. 3. Pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran merupakan bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Asas-asas pokok manajemen perkantoran yaitu asas sentralisasi pemusatan, asas desentralisasi, asas campuran sentralisasi, dan desentralisasi dekonsentralisasi. 5. Berikut ini adalah jenis-jenis dari layanan bisnis. Departemen layanan pelanggan kami aktif dan berjalan. Ini adalah hari-hari awal layanan pelanggan. Ketika kami menerima keluhan dari pelanggan, kami mengunjungi Departemen Layanan Pelanggan. 2. Layanan pelanggan email dan telepon. Berdasarkan popularitas internet, .com, dan lain-lain, perusahaan tradisional menyadari bahwa mereka dapat memotong biaya dengan mulai menerapkan layanan pelanggan virtual. 3. Layanan pelanggan terbaik dengan obrolan langsung. Ketika hidup di zaman keemasan kepuasan instan, pembeli ingin semua merek mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat. Tentu saja ini diperlukan agar bisnis tidak terancam. Teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. 5. Layanan mandiri. Memahami layanan pelanggan selalu menjadi kebutuhan bisnis kreatif seperti giliran petugas pemadam kebakaran, tetapi pelanggan saat ini menginginkan lebih dari layanan yang cepat, ramah, dan menyeluruh. 6. Layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Komunitas dan forum adalah seluruh layanan pelanggan yang dibuat oleh pengguna layanan atau produk itu sendiri. Perusahaan yang berinvestasi dalam layanan pelanggan seperti ini memiliki lebih sedikit overhead karena mereka tidak membutuhkan staf untuk mengelola komunitas dan interaksi mereka. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Elemen 2. Perkembangan teknologi dan isu-isu terkini terkait MPLB.
Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi berarti dari masa ke masa teknologi harus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia. Manfaat perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat teknologi secara umum memang untuk mempermudah penggunaannya, dapat mengerjakan semua hal dengan lebih cepat dan singkat. Semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan lebih baik. Inilah contoh perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dampak negatif dan dampak positif perkembangan teknologi. Isu-isu terkini terkait manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah mata pelajaran yang berisi kompetensi yang mendasari penguasaan keahlian pekerjaan kantor dan layanan bisnis. Kantor modern. Ruang kantor modern. Apa yang harus dipersiapkan saat ingin menggunakan kantor modern? Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.